Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dan mengikuti webinar bersama Yayasan Kanker Indonesia dengan tema Deteksi Dini Kanker Lambung dan Pengobatannya di Masa Pandemi. Pertama-tama mohon izin untuk MC membacakan tata tertib peserta webinar Yayasan Kanker Indonesia. Yaitu yang pertama, peserta dalam webinar ini disarankan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kemudian yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom wajib berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Kemudian peserta wajib untuk memastikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Kemudian yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dan langsung ditujukan kepada admin 2. Kemudian pertanyaan akan dikompil dan akan dibahas oleh moderator dan narasumber pada webinar bersama Yayasan Kanker Indonesia ini. Kemudian, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur webinar siang ini. Baik, tema webinar siang ini yaitu deteksi dini kanker lambung dan pengobatannya di masa pandemi akan dipimpin oleh moderator Profesor Dr. Aru Sudoyo, SPPD Kahom Finasim FACP, dan Dr. Jeffrey Beta Tenggara, SPPD Kahom sebagai narasumber kita. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami MC membacakan kurikulum vitae, yaitu Prof. Aru Sudoyo selaku Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, dan beliau juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Onkologi Indonesia, kemudian staf senior pengajar Universitas Indonesia. Kemudian untuk kurikulum vitae Dr. Jeffrey Beta Tenggara, SPPD Kahom sebagai narasumber adalah beliau dengan education background, PhD candidate, Faculty of Medicine, University of Indonesia, 2020 hingga saat ini. Kemudian Consultant on Hematology and Medical Oncology, University of Indonesia, Department of Internal Medicine, Cipto Mangunkusumo Hospital, Faculty of Medicine, University of Indonesia, 2012 hingga 2014. Kemudian beliau memiliki working experience dan current position sebagai Head of Hematology and Medical Oncology Department, MACCC Siloam Hospital Semanggi 2018 hingga saat ini. Untuk organization, beliau adalah juga memiliki organisasi di Indonesian Society of Internal Medicine, Indonesian Board of Oncology, dan Indonesian Board of Oncology, dan European Society of Medical Oncology. Demikian kurikulum vitae dari moderator dan narasumber. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Aru Sudoyo untuk memimpin jalannya acara. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Reza. Kepada ya, teman-teman semua yang hadir di sini, dan juga kepada Jeffrey yang akan membawa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kita semua. Seperti kita ketahui, kanker lambung itu bukan kanker 10 besar di Indonesia, tetapi bila yang muncul maka diagnosisnya itu sulit, bahkan seringkali tidak dirasakan oleh pasien dengan pengobatan yang memerlukan perhatian khusus. Saya minta izin sharing slide ya, panitia.
Oke, jadi pada tahun 2018 saya hadir di World Health Assembly dari WHO, di mana semua menteri-menteri kesehatan dari negara-negara anggota PBB WHO itu hadir. Dan di situ dicanangkan bahwa penyakit degeneratif yaitu hipertensi, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronik itu karena merokok merupakan penyakit-penyakit yang urgen dan sebetulnya sudah harus ditangani dengan cepat karena sudah menjadi masalah yang di banyak negara itu melebihi penyakit infeksi. Dan kita semua, termasuk Indonesia, mendapat tugas bahwa pada tahun 2030, nanti tugasnya Dr. Jeffrey dalam karir ke depan, untuk mengurangi angka kematian dari kanker sebanyak sepertiga. Ya, kanker dan berbagai penyakit tidak menular. Ini merupakan target dari SDG. Dan UICC atau United International Control Cancer atau International Union Against Cancer merupakan badan non-profit organization di bawah naungan WHO, itu menyatakan ada 4 yang menjadi hak dari pasien kanker dan tugas dari kita semua. Pertama adalah hak untuk mendapatkan data yang baik bagi pemakaian masyarakat. Kedua, ya 4 tonggak, 4 pilar. Pilar kedua, tonggak kedua adalah akses ke deteksi dini yang baik serta diagnosis yang tepat. Ketiga adalah hak untuk mendapatkan pengobatan yang bertepat guna dan bertepat waktu. Serta keempat adalah hak untuk mendapatkan perawatan paliatif dan suportif. Ini menjadi tanggung jawab kita semua dan karena itulah di sini YKI berperan. Yayasan Kanker Indonesia adalah sebuah yayasan yang didirikan pada tahun 17 April tahun 1977 oleh 17 tokoh masyarakat. Kita bisa dilihat di sini Pak Muhammad Hatta, Menteri Kesehatan pada waktu itu, Pak Prof. Sewa Besi, ada Ali Sadikin, Pak Hubudia, Prof. Arifin Siregar, dan sebagainya. Tinggal dilihat. Ini adalah tokoh-tokoh yang mendirikan YKI atas dasar sebuah kebutuhan. YKI itu mempunyai misi. Ya, kita lihat misi yang di nomor 2 adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kanker melalui kegiatan promotif, preventif, deteksi dini, dan suportif. Nah, di sini pada hari ini kita bicara mengenai peran deteksi dini, di mana kita melihat bahwa kalau kanker stomach cancer, ya, kanker lambung ini yang biru ini jumlahnya tidak sebesar yang lain, tetapi angka kematiannya tinggi. Itu karena memang hal-hal yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Jeffrey. Nah, ini adalah angka survival dari kanker lambung. Ya, ini kita melihat adalah tahun-tahun semakin lama semakin kecil survivalnya, dan tujuan kita adalah deteksi dini sehingga survivalnya itu di depan sehingga survivalnya tinggi. Dan karena itu juga maka kita akan bahas mengenai bagaimana menemukan penyakit di awal sih, bagaimana penanggulangannya, apakah yang kita harus ketahui mengenai kanker lambung ini. Apakah itu gejalanya sama dengan sakit MAH misalnya. Dan karena itu pula marilah kita mendengar ceramah berikutnya. Semoga acara ini bermanfaat dan selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Jeffrey, waktunya. Baik, selamat siang. Terima kasih Prof. Aruh atas introduksinya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Taiho dan Yayasan Kanker Indonesia yang telah mengundang kami untuk berbicara dalam acara webinar ini. Perkenankan saya untuk
men-share screen materi yang akan dibahas hari ini. Jadi hari ini kita memang membahas suatu topik yang kanker yang kalau saya bilang itu adalah hidden cancer, kanker yang tersembunyi. Berbeda dengan kanker, misalkan kanker payudara. Kanker payudara itu barangnya ada di luar, kelihatan, teraba, terlihat, ada benjolan. Begitu mudah sebetulnya untuk dideteksi. Berbeda dengan kanker lambung ini. Orang Indonesia paling sering bilang, pokoknya sakit apapun bilangnya sakit mah. Perut nggak enak, sakit mah. Sakit pinggang pun kadang juga bilang sumbernya dari mah. Nah, ini yang kita seringkali menjadi suatu titik lemahnya adalah bahwa ternyata sakit mah itu, yang dikatakan sakit mah itu adalah simptom dari berbagai macam penyakit yang lainnya. Beberapa kasus bisa disebabkan oleh serangan jantung, beberapa kasus bisa disebabkan oleh batu empedu atau radang atau infeksi empedu, beberapa kasus bisa disebabkan oleh kanker lambung, dan banyak juga yang suka miss adalah infeksi di tempat lain, bahkan seperti usus buntu. Gejalanya sama, sakit mah. Nah, bagaimana sebetulnya hubungan antara kanker lambung versus sakit mah nih? Nah, sebelum saya mulai, saya akan membahas sedikit sebetulnya apa itu kanker. Banyak yang bertanya, apa sih bedanya kanker sama tumor gitu ya? Prinsipnya adalah semua benjolan di badan kita yang tidak normal pada tempatnya, ya disebut tumor. Ya dalam kondisi ekstrim kita bisa sebut bahwa kalau digigit nyamuk, bentol, ya itu kita sebut sebagai tumor. Tetapi tumor ada dua, tumor jinak, tumor ganas. Kalau kanker artinya tumor ganas. Bedanya apa dari tumor jinak? Kalau tumor jinak tidak akan pernah menyebar, kanker menyebar. Kemudian kanker juga bisa bermutasi dan mengakibatkan kerusakan organ baik dari tempat sumbernya atau di tempat penyebarannya. Kanker bisa muncul dimanapun, baik kanker solid, contohnya akan kita bahas hari ini kanker lambung, sampai kanker darah. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kanker lambung. Kalau saya dari pengalaman ini bisa dikatakan kesimpulan yang saya tarik dari pengalaman pribadi saya menghadapi berbagai tipe pasien kanker ya. Semua pada bertanya, penyebab kanker itu apa sih, Dok? Ya, ini ala gampangannya Dr. Jeffrey, yaitu ada 3 penyebab utama. Yang pertama, ada selalu faktor genetik yang berperan. Kanker itu sendiri adalah penyakit genetik. Artinya selalu ada mutasi sel-sel yang akhirnya berubah menjadi sel yang ganas. Kemudian juga ada faktor keturunan di sini. Memang kanker lambung sendiri bukan salah satu penyakit kanker yang merupakan memiliki banyak faktor keturunan berperan, tetapi kanker yang lain, contohnya kanker payudara, kanker ovarium, kanker usus besar, itu ada berperan faktor keturunan walaupun tidak sepenuhnya. Yang kedua, adalah tentang lifestyle. Jadi memang ada beberapa lifestyle yang bisa mengakibatkan kanker. Contohnya tadi Prof. Aru sudah menyatakan rokok, kalau untuk lambung ini adalah konsumsi alkohol. Kemudian ada faktor yang ketiga yang saya sebut sebagai faktor apes. Faktor apes ini ya faktor di mana ya kita sudah tidak bisa menemukan faktor-faktor yang bisa berhubungan dengan kankernya. Saya ambil contoh, orang banyak bilang katanya kanker usus besar berhubungan dengan konsumsi daging. Saya ambil contoh mama mertua saya sendiri, kanker usus besar, beliau tidak pernah merokok, kemudian
makannya selalu sehat. Kalau saya bilang nggak pernah makan daging kambing tapi makan makanannya kambing, kalau saya bilang isinya sayur semuanya makanannya, tapi tetap kena kanker usus besar. So selalu ada faktor apes yang berperan yang kita nggak tahu. Nah ini yang mengakibatkan ada yang disebut sebagai screening atau deteksi dini yang harus dilakukan walaupun kita tidak memiliki faktor resiko. Apalagi kalau kita memiliki faktor resiko. Ini nanti saya akan jelaskan lagi nanti. So masuk kepada kanker lambung. Ini gambar untuk menjelaskan ke kita lambung itu yang mana ya? Lambung itu yang ada di tengah-tengah, gambar ini. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah gambar lambung yang dikelilingi oleh usus, kemudian ada empedu, kemudian ada pankreas. Jadi lambung itu posisi tempat makanan pertama kali turun dari kerongkongan. Ini yang mengakibatkan orang juga menyebutkan sebagai sakit mah lambung ini. Karena setahu saya mah itu kalau nggak salah bahasa Belanda deh, bahasa Belanda atau bahasa Jerman yang mah itu bahasa Belanda yang menyebutkan artinya lambung kalau saya nggak salah. Jadi memang itu yang mengakibatkan orang bilang pokoknya semua sakit di ulu hati karena posisinya di sini maka disebut sebagai sakit mah. Sebentar ya. Nah, ini adalah posisi di lambung kita apabila dia muncul kankernya. Nah, jadi faktor risiko apa yang berhubungan dengan saya matikan dulu. Faktor risiko apa yang berhubungan dengan kejadian kanker lambung? Ada beberapa yang tadi, pertama adanya family history juga berperan, kemudian adanya peradangan di lambung yang terus-menerus, ternyata rokok juga berhubungan dengan kanker lambung, adanya infeksi Helicobacter pylori, jadi kuman di dalam lambung kita itu ada yang disebut sebagai Helicobacter, kalau orang mikro bilang one of the almighty bakteria, di mana bakteri lain itu kalau kena asam lambung kita mati, tapi justru kuman ini malah happy itu di dalam lambung kita dan dia berenang-renang dalam asam lambung kita. Kemudian juga orang yang cenderung obesitas memiliki faktor resiko untuk kanker lambung. Simptomnya bisa macam-macam. Yang paling sering yaitu dibilang sakit mah atau sakit di ulu hati, mual muntah, kemudian ada rasa panas, gejala, kemudian loss of appetite itu nggak nafsu makan, berat badan turun, bila sudah terlalu berat, mulai muncul batuk, muntah yang disertai oleh darah. So, kalau kita menghadapi symptoms, kita ketemu simptom-simptom seperti itu, mesti apa nih? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Sebetulnya slide ini adalah slide yang paling penting untuk acara hari ini. Kasus kanker apapun, kunci utamanya adalah deteksi dini. Secanggih apapun pengobatan yang kita punya, sehebat apapun dokter bisa mengobati kanker, tentu akan jauh lebih baik untuk kami dan untuk pasien apabila bisa mendeteksi dalam stadium yang dini. Semakin cepat dideteksi, akan semakin baik hasil pengobatannya. Kita masuk dalam diagnostik testingnya. Untuk kanker lambung, apa aja yang bisa dilakukan? Yang pertama, bisa dideteksi misalkan dengan tumor marker. Walaupun kita harus hati-hati dalam membaca tumor marker. Ada 3 tumor marker yang paling sering dipakai untuk lambung. Yang pertama CEA, kedua CA199, dan yang ketiga CA724. Tapi ini yang saya selalu katakan bahwa tumor marker ini seringkali merupakan suatu pemeriksaan yang PHP ya, saya bilang. Tumor markernya normal, tetapi kankernya ada di mana-mana. Nah, jadi kita harus sedikit berhati-hati pada saat kita menginterpretasi hasil tumor marker, contohnya CEA. Nah, ini adalah pemeriksaan yang paling
paling baik kalau saya bilang untuk mendeteksi kanker lambung. Artinya apa? Endoskopi, teropong dilihat. Dengan teropong itu juga kita bisa melihat bentuk tumornya, ukuran tumornya, serta sekaligus melakukan biopsi. Ini juga take home message yang lain bagi yang mengikuti acara ini. Prinsipnya adalah kita tidak boleh mendiagnosis kanker tanpa adanya data biopsi. Saya yakin apapun kita melihat hasil pemeriksaan tanpa data biopsi, kita bisa salah. Ini saya punya pengalaman beberapa pasien yang dicurigai kanker usus, kemudian kita lakukan PET scan, gambaran PET scan-nya jelas bahwa ini adalah penyebaran kanker dengan uptake SUV yang tinggi, udah still yakin kita bahwa ini adalah suatu kanker. Ternyata setelah dibiopsi, keluarnya adalah TBC. Dilakukan biopsi lagi untuk meyakinkan keluarnya tetap TBC. Jadi hati-hati pada saat kita didiagnosis menderita kanker, tapi tanpa adanya data biopsi. Angka kesalahannya akan sangat tinggi. Nah, ini yang saya taruh di belakang, paling belakang adalah PET scan. Memang ini saya berbicara menggunakan PET scan ini karena saya bekerja di rumah sakit khusus kanker yang memiliki fasilitas yang paling lengkap. Tetapi ada beberapa pemeriksaan lainnya yang bisa menggantikan PET scan, contohnya CT scan atau USG, misalkan itu apabila di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, pemeriksaan PET scan ini saya taruh dalam diagnostik yang paling belakang. Karena apa? PET scan saya melihat sudah mulai bukan disalahgunakan ya, tapi digunasalahkan. Dipakai untuk screening kanker. Nah, PET scan tidak pernah dipakai untuk screening kanker. PET scan dipakai misalkan pada kondisi di mana kita ingin menentukan stadium dari kankernya. Atau misalkan kita ingin melakukan biopsi, tetapi kita ingin tahu titik mana yang kira-kira menjadi induk dari kankernya. Maka PET scan bisa dipakai. Tetapi tidak boleh dipakai misalkan pada orang yang sehat, ingin melakukan screening, terus melakukan PET scan untuk screening kanker, itu tidak pada tempatnya. Nah, kita masuk ke pengobatan. Spesifik untuk kanker lambung, kalau yang saya bilang, kunci utamanya adalah di tangan dokter bedah. Jadi pengobatan yang utama dari kanker lambung adalah pengangkatan kankernya atau gastrektomi, termasuk jadi diangkat lambungnya dan kemudian dilakukan bypass. Kalau misalkan kanker ini memang ditemukan dalam stadium dini, kemudian bisa dilakukan operasi, prognosis ke depannya akan sangat baik. Tetapi kenyataannya, selama saya berpraktek menjadi seorang dokter onkologi, saya hanya baru sekali nih ketemu orang yang nggak sengaja ketemu kanker lambung. Gara-gara dia medical check up dari kantornya dan disuruh endoskopi. Itu cuma baru satu itu. Yang lainnya selalu ada penyebaran sudah di tempat yang lain. Sehingga operasi tidak menjadi pengobatan yang memberikan hasil yang baik. Nah, tapi kalau misalkan operasi nggak bisa, alternatif pilihan yang lain apa? Pilihan yang lain apabila sudah terjadi penyebaran, artinya memang kita akan mengandalkan pengobatan seperti kemoterapi. Nah, kemoterapi untuk lambung sendiri, saya bilang memang cukup merupakan kemoterapi yang salah satu kemoterapi yang cukup berat. Karena biasanya kita menggunakan regimen yang bisa memakan waktu sekali infus itu bahkan bisa sekitar 2-3 hari, sekitar 50-55 jam. Tetapi di waktu-waktu yang baru-baru ini sudah mulai banyak ditemukan juga pengobatan
kemoterapi untuk kanker lambung yang menggunakan tablet. Cuman memang kita harus hati-hati, indikasinya tidak semuanya artinya kalau kita ketemu yang tablet artinya semuanya pakai tablet, tidak seperti itu. Kita lihat kondisi pasien, kemudian kita lihat kemampuan untuk menjalani kemoterapi. Apabila pasien mampu, tetap pengobatan kemoterapi infus yang full dose itu selalu kita sarankan. Pilihan yang lain apa? Yang saat ini sedang hype, yaitu imunoterapi. Ini saya menyinggung sedikit mengenai imunoterapi ini, karena memang begitu banyak pasien yang datang ke saya langsung kayak dalam tanda kutip kayak nembak, dokter saya mintanya imunoterapi. Nah, jangan sampai kita mendapatkan impresi bahwa imunoterapi ini adalah sesuatu yang baru, yang hebat, yang kelihatannya wow, dan akibatnya semua kanker kita lakukan imunoterapi. Tidak seperti itu. Ada indikasi-indikasi kanker yang memang bisa menggunakan imunoterapi, tetapi tidak semua kanker dapat dilakukan imunoterapi. Kembali pada kasus lambung, pengobatan yang utama adalah operasi. Apabila tidak bisa dioperasi, maka kemoterapi masih lebih menjadi pilihan dibandingkan penggunaan imunoterapi sampai saat ini. Bagaimana dengan radiasi? Radiasi memang posisinya untuk kanker lambung tidak terlalu banyak posisinya, kecuali apabila misalkan kanker lambung ini mengakibatkan pendarahan. Radiasi bisa dipakai untuk menghentikan bleeding-nya. Atau misalkan di mana kanker lambung ini sudah menyebar ke dalam tulang. Radiasi berguna untuk tulang, apabila kena di daerah tulang yang menyangga berat badan, maka radiasi digunakan untuk mencegah patah. Jadi radiasi masih ada tempatnya untuk kanker lambung yang memiliki penyebaran di tempat-tempat tertentu. Nah, sebagai kesimpulan, ingat bahwa apapun kankernya, tetap pengobatan yang terbaik adalah deteksi dini. Mau sebaik apapun pilihan pengobatan yang tersedia. Nah, terima kasih atas waktunya. Ini cuma sedikit intermezzo. Kalau orang bilang kopi bikin kanker, ternyata penelitiannya bilang kopi menurunkan kanker. Dan penelitian mengatakan kopinya bisa diminum sampai 2-3 gelas sehari. Kalau kuat mahnya. Demikian waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator Prof. Faru. Ya, terima kasih, Jeffrey. Apakah sudah ada pertanyaan? Sebetulnya Dr. Jeffrey bisa tolong dijelaskan lagi itu yang disebut Helicobacter pylori itu. Apakah apa saran kita untuk masyarakat dalam penanggulangan yang namanya sakit mah? Apakah semua orang harus di gastroskopi? Dan kalau ada, apa arti dari Helicobacter tadi? Terima kasih. Ya, Prof. Memang Helicobacter pylori ini bukan berarti semua orang yang sakit mah punya infeksi Helicobacter pylori. Tetapi memang pada saat orang memiliki keluhan sakit mah atau dispepsia yang kita sebut sebagai dispepsia kronis, maka pemeriksaan Helicobacter pylori harus dilakukan. Karena salah satu penyebab yang paling sering dari dispepsia kronis adanya infeksi Helicobacter. Helicobacter ini tentu adalah kuman yang masuk dari, salah satunya adalah dari makanan. Nah, diagnosis untuk Helicobacter pylori ini sangat penting karena pengobatannya ini sangat berbeda dibanding pengobatan lambung biasa. Kita akan menggunakan biasanya bahkan double antibiotik, golongan amoxicillin dan golongan macrolide. Dan penggunaan antibiotiknya pun itu cukup jangka panjang. Jadi endoskopi untuk mendiagnosis Helicobacter pylori ini
wajib kita lakukan apabila memang ada orang atau pasien yang mengalami dispepsia kronis, maka kita sarankan untuk melakukan endoskopi, Prof. Ya, jadi artinya kalau beberapa kali diobati secara biasa tidak ada perubahan, kita anjurkan bahwa pasien menjalani pemeriksaan endoskopi itu, ya, dan kecuali pada kanker lambung, Helicobacter pylori juga dapat menyebabkan limfoma dari lambung, dan itu suatu penyakit yang sama sekali berbeda dan memerlukan kemoterapi juga. Ada yang tanya nih, kalau pasien kanker lambung kemudian menjalani gastrektomi atau pengambilan lambung, ya, lalu bagaimana dengan pencernaan mereka itu? Itu Devi bisa menjelaskan. Yang jelas pasti orangnya kurus, Prof. Jadinya, Prof. Itu kalau orang, salah satu metode untuk menguruskan badan itu kan ada yang disebut sebagai pemotongan lambung itu. Jadi kalau orang diangkat gasternya, memang problem utama adalah proses pencernaan, di mana makan makanan padat sudah akan menjadi sangat sulit. Jadi memang akan makanannya akan berubah nih. Kita tidak semudah kalau orang yang punya lambung, kita makan apapun masih bebas karena kita ada pencernaan di lambung. Tetapi pada saat kita sudah diangkat lambungnya atau gastrektomi, maka perubahan dietnya akan menjadi suatu keniscayaan. Makanan akan menjadi awalnya pasca operasi pasti harus makanan cair terlebih dahulu. Setelah makanan cair yang lebih bisa apabila makanan cair sudah bisa diterima, maka bisa mulai ditingkatkan bertahap. Tetapi pengalaman saya, pasien akan sangat sulit untuk kembali ke makanan padat seperti sebelum dilakukan operasi. Jadi memang akan dimaksimalkan dalam bentuk yang cair atau makanan lunak. Demikian, Prof. Ya, jadi sebetulnya tidak benar-benar akan menghentikan kemungkinan pencernaan, hanya lebih sedikit dan lebih cepat turunnya makanan. Jadi memang lebih sulit untuk jadi gemuk. Tapi ada ada jenis makanan tertentu jadinya. Jadi biasanya apakah lalu jadi makanan lunak terus? Sebetulnya kalau seiring dengan waktu, makanan itu akan pasti bisa ditingkatkan, Prof. Bisa ditingkatkan dari makan lunak untuk menjadi yang lebih padat. Tapi yang kalau dari pengalaman saya tetap akan rasa bloating itu pasti akan terjadi. Rasa tidak nyaman di perut pasti akan terjadi. Iya, dan juga pencegahan atau gaya hidup itu tetap amat sangat penting. Salah satu kebiasaan yang menjadikan orang-orang Jepang, Korea, dan di daerah Tiongkok Utara itu angka kanker lambungnya itu tertinggi di dunia adalah karena orang Jepang itu adalah pemakan garam tertinggi di dunia. Jadi garam yang berlebihan itu akan memicu iritasi dari permukaan lambung. Dan ini juga salah satu yang harus kita perhatikan, bahwa kita jangan terlalu banyak makan garamnya. Ya, bagi teman-teman yang suka makanan Jepang, kita ngeliat bahwa semua sushi maupun makanan itu dicelupnya di kecap asin semua. Ya, dan untuk penyimpanan nasi mereka itu adalah dalam garam. Jadi karena itulah mereka tinggi sekali. Jadi kalau general check up di Jepang itu udah termasuk gastroskopi, kalau di kita tidak, karena memang tidak dianggap sebagai masalah besar. Ya, di luar 10 kanker terbesar di Indonesia ya, kalau mereka itu udah nomor 1 atau nomor 2 di bawah kanker paru. Jadi sekali lagi, cara dan apa yang kita makan itu penting. Ya juga tadi selain kopi juga teh, terutama teh hijau itu mencegah timbulnya kanker, antara lain kanker lambung. Dan makanan-makanan yang mengandung nitrosamin, corned beef dan daging merah yang diproses, sosis, pastrami, ham bagi yang makan, dan juga ikan asin yang dikelola secara tidak baik itu akan menghasilkan
nitrosamin yang karsinogenik atau menyebabkan kanker terutama pada lambung. Jadi tadi disebutkan bahwa pencegahan itu lebih baik dari pengobatan, tentunya menyebabkan kita harus mengikuti gaya hidup yang sebaik mungkin. Mungkin itu yang harus kita ini ada pertanyaan. Ini seorang penanya mengalami dispepsi, kemudian dilakukan endoskopi dan ternyata ada polip lambung atau polip kelenjar. Kemudian di biopsi hasilnya tidak diketemukan keganasan, tapi sampai sekarang masih merasakan ketidaknyamanan pada lambung. Ya. Kadang membesar dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan ya kadang-kadang kembung. Ini pertanyaan praktek ini. Bagaimana, Jeffrey? Juga tadi melanjutkan kalau Prof bilang ikan asin, ada satu penelitian yang mengatakan kalau ikan asin, orang Indonesia kita ini kan doyannya ikan asin pakai nasi panas ya, Prof. Ikan asin kasih nasi panas, kasih sambal, udah selesai makan kita. Tapi ternyata ada juga kanker yang berhubungan dengan konsumsi ikan asin yang dikonsumsi dengan nasi yang panas. Ternyata ada satu penelitian menghubungkan dengan kejadian kanker nasofaring atau kanker leher, di mana nitrosamin kemudian kena uap panas, naik ke atas, kemudian menjadi karsinogenik untuk tumbuhnya kanker nasofaring. Di rongga hidung. Di rongga hidung, jadi di hidung di bagian belakang. Jadi memang pengawetan ikan ini ternyata membawa masalah yang cukup banyak. Tapi masalahnya memang makanan murah meriah untuk orang Indonesia yang cukup enak ya ikan asin sama nasi panas ini, Bro. Ya, dan juga karena orang-orang kita juga masih merokok, jadi kombinasi itu menjadi jelek sekali untuk nasofaring. Kalau orang-orang Jepang itu mereka lain ininya cara makannya. Nah, tadi mengenai pertanyaan tadi. Untuk polip, ya. Polip sudah diambil tapi masih kembung-kembung terus. Jadi berarti memang itu dispepsia ya. Iya, jadi belum tentu karena polipnya sakit kembung-kembungnya itu. Memang kalau kita mengacu pada kata-kata dispepsia, per definisi dispepsia itu sebetulnya adalah rasa tidak nyaman di perut bagian atas, titik. Nah, jadi dispepsia itu adalah suatu gejala yang kita harus mundur penyebabnya apa. Penyebab dari dispepsia yang tadi di awal saya agak singgung sedikit, penyebabnya macam-macam. Saya punya paman dispepsia, dikasih obat lambung, ternyata pada saat di EKG ternyata dia sedang infark, sedang serangan jantung. Gejalanya juga sakit MA. Dispepsia atau sakit MA juga bisa disebabkan oleh penyebab yang lain. Gejala awal misalkan dari appendicitis atau infeksi usus buntu yang akut, gejalanya juga awalnya di ulu hati dulu, bukan di kanan bawah. Tetapi lama-lama dia akan pindah ke kanan bawah. Jadi dalam kasus seperti ini, kita harus cari penyebabnya. Cuman memang sakit dispepsia ini menurut saya adalah sakit 1000 wajah. Penyebabnya itu bukan hanya problem fisik, tetapi problem psikis pun ternyata terbukti mengakibatkan dispepsia atau sakit ulu hati ini. Problem psikosomatik itu bukan problem yang dibuat-buat. Jadi memang itu adalah suatu kondisi yang memiliki jalur secara organik dari pikiran ke lambung. Itu juga bisa mengakibatkan gangguan rasa tidak nyaman yang orang bilang sebagai dispepsia. Setahu saya, polip di lambung tidak, kecuali kalau mungkin gede banget gitu ya, polipnya di mana dia akibatnya mengakibatkan gangguan pencernaan. Tetapi kalau polipnya itu tidak terlalu besar, kemudian tidak mengakibatkan sumbatan, harusnya tidak selalu mengakibatkan gangguan pencernaan. Artinya dalam kasus seperti ini memang harus dicari tahu dulu penyebab sebetulnya apa dari dispepsianya ini. Ya, terima kasih.
Ini ada pertanyaan, tapi saya bantu jawab ya, soalnya ini pertanyaan. Jadi kalau sering minum kopi dapat membantu pencegah kanker? Ya, saya sebagai peminum kopi akan jawab bahwa National Cancer Institute di Amerika menjawabkan bahwa kalau dianjurkan untuk minum kopi paling tidak 3 cup. Tapi kopinya jangan yang instan karena minyak atsiri yang ada dalam biji kopinya itu, kalau kopi bubuknya itu ada tulisannya kopi instan ya nggak usah, harus kopi bubuk. Saya nggak akan menyebut merek, saya nggak akan menyebut bahwa kapal api itu bukan instan misalnya. Nah, ya. barusan menyebut merek. Saya juga tidak akan menyebutkan bahwa Indocafe dan lainnya itu adalah instan, apalagi Nescafe. Saya nggak boleh nyebut itu. Tapi kalau bisa malah beli bubuknya lalu ditubruk atau pakai pelanja dan sebagainya. Nah ini pertanyaan satu lagi. Kalau setelah menjalani kemoterapi, apakah wajar kalau nilai CEA malah makin naik? Mungkinkah tidak cocok dengan obat kemonya? Nah ini jawabannya yang harus memerlukan suatu ketepatan jawaban nih, karena takutnya nanti pasiennya nanti protes ke dokternya nih. Gimana tuh Jeffrey? Betul, Prof. CEA ini kita harus hati-hati deh melihatnya. Memang sebetulnya untuk monitoring, apakah CEA bisa dipakai sebagai monitoring? Kalau misalkan baseline-nya memang ada beberapa kasus kanker yang tidak mensekresi CEA. Jadi hati-hati pada saat diperiksa CEA misalkan tidak naik, oh artinya baik. Karena sebetulnya baseline-nya dari awal tidak pernah naik. Nah, tetapi apabila naik, kita harus lihat dulu kenaikan seberapa. Misalkan kenaikan cuma sedikit dari baseline. Kita tidak bisa mengartikan bahwa satu itu sudah merupakan indikasi terjadi kanker. Dan CA juga bisa naik karena infeksi misalnya. Ya, ada faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan CEA ini naik. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau kemoterapi, kemudian setelah kemoterapi CEA-nya naik. Memang kita harus mulai mencurigai bahwa apakah kemoterapinya ini harus dievaluasi ulang jenisnya. Apakah regimennya perlu diganti. Tetapi kalau saya sarankan, kita tidak semudah itu untuk langsung mengganti. Pertanyaan ini kemungkinan besar dari pasien yang menjalani kemoterapi mungkin ya, Pak. Sudah spesifik menyatakan kemoterapi 3 kali. Kemoterapi untuk gastric cancer itu salah satunya misalkan kita bicara Volvox atau Volfirinox yang diberikan itu tiap 2 minggu 3 kali. Biasanya kita memang masih belum bisa melakukan evaluasi. Karena regimen seperti ini kita pakai bisa antara 9 sampai 12, optimalnya dari di 12. Biasanya kita akan evaluasi di tengah. Dan itu pun saya agak nggak terlalu berani untuk menggunakan CEA untuk menilai hasil pengobatan kemo. Misalkan awal diagnosisnya kita dapatkan dari CT scan, maka lebih enak head to head, yaitu ya apple to apple CT scan lawan CT scan. Di situ kita bisa langsung melihat kondisinya, apakah sebetulnya secara ukuran size kita bisa melihat hasil pengobatannya itu baik atau enggak. Nah, CEA ini kita tidak punya indikator ini seberapa turunnya untuk menyatakan berapa persen dia hilang. Sedangkan kalau untuk mengevaluasi suatu pengobatan pada solid cancer, kita memiliki parameter yang disebut sebagai RECIST kriteria. Nah, RECIST kriteria itu adalah ya ukuran sentimeter lawan sentimeter sebelum pengobatan atau sesudah pengobatan di compare. Nah, komparasi ini tidak bisa didapatkan dari tumor marker, termasuk CEA. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang merupakan inti dari acara kita hari ini nih. Jadi deteksi awal apa yang dilakukan untuk mengetahui apakah sakit mah atau kanker lambung? Jadi sekarang kalau ada pasien datang ke Dr. Jeffrey, dia nggak sakit mah, lalu bagaimana? Endoskopi, Prof, kalau pilihan saya. Apakah semua orang di endoskopi? Tentu tidak.
Tadi Prof sudah memberikan clue di awal, Helicobacter pylori. Dari situ kita bisa pakai kalau misalkan diobati dan ternyata responnya baik, kemudian tidak ada gejala yang lain, maka di Indonesia tidak menjadi Tadi deteksi helikobakternya pakai apa tadi? Dari darah atau dari dari napas? endoskopi, dan ada satu lagi yang namanya urea blood test itu Nah, juga itu dari tiup-tiup di laboratorium ya. Ya, di lab itu ada yang namanya urea blood test. Itu lebih mudah deh untuk mengetahui adanya Helicobacter pylori. Oh ya, Dr. Jeffrey, endoskopi itu diganti BPJS nggak? Tergantung rumah sakitnya, Prof. Kalau misalkan di rumah sakit umum, setahu saya kayak seperti RSCM itu tercover BPJS. Tetapi untuk rumah sakit khusus kanker, misalkan seperti Darmais atau MRCC, maka tentu tidak tercover kecuali kalau untuk screening tidak di cover, Prof. Untuk di rumah sakit khusus kanker. Tapi untuk rumah sakit umum, kalau memang ada indikasi, setahu saya BPJS masih cover. Oke, itu penting karena kalau kita menyarankan orang untuk mencari harus di gastroskopi kan berarti kan kita harus memberi jalan juga bagaimana apakah di mana rumah sakit yang bisa lebih ringan ya, karena kan pertanyaan tadi adalah deteksi awal apa. Kalau saya sendiri, kalau pasien beberapa kali diobati untuk dengan tanda kutip sakit mahnya nggak hilang, ya saya sarankan gastroskopi. Nah, tentunya tidak semua pasien, nah itu bergantung dari pada pasiennya juga. Kalau misalnya sudah beberapa kali nggak baik, saya sarankan untuk minta endoskopi. Nah, kalau perlu di rumah sakit yang menggantikan biayanya, karena gastroskopi itu tidak murah. Ya, mungkin itu yang justru inti dari acara hari ini ya. Dan ini ada yang tanya lagi, ini juga amat sangat umum ditanya nih. Kenapa makanan pedas dan kecut bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut? Nah, ini amat sangat personal. Lalu pertanyaan kedua, tolong catat nih. Apakah sakit mah yang kronis dapat memicu timbulnya kanker lambung? Ini penting. Ya. Lalu apakah konsumsi obat PPI dalam jangka waktu yang panjang memiliki efek buruk? 3 pertanyaan. 1, apakah pedas bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut? Ya kalau nggak biasa sih ya. Dan kalau sedang ada gastritis, sedang ada sakit mahnya dalam tanda kutip, kita pakai bahasa awam aja. Kalau sakit mahnya sedang kumat ya akan perih. Tapi dia tidak menyebabkan kanker. Bahkan cabai merah yang mengandung antioksidan tinggi itu dikatakan bahwa mempunyai sifat dapat membantu mencegah kanker karena antioksidan. Jadi jangan takut pada cabai merah atau sambal yang merah. Tapi kalau terlalu pedas dan perih ya nggak usah. Gimana yang pertanyaan berikutnya nih? Apakah sakit mah kronis dapat memicu timbulnya kanker lambung, Jeffrey, dan konsumsi obat PPI? Ini penting, banyak yang tanya nih. Iya, Bro. Salah satu tadi yang dalam slide saya bahwa salah satu faktor resiko, jadi bukan sebagai penyebab langsung, dia meningkatkan resiko yaitu inflamasi di peradangan kronis di lambung. Jadi salah satu faktor resikonya adalah itu. Nah, kemudian bagaimana penggunaan PPI? Ya, memang PPI ini salah satu obat yang paling terlalu sering ya dipakai, terlalu luas dipakai. Mungkin untuk hadirin PPI itu apa? Oh ya, nah esomeprazol Ya, itu mereknya N, biasanya yang ada ada asal NX yang terkenal itu lengkap. Ya. Ya itulah. Ya, sakitnya enak dikit langsung minum NX itu. Nah, itu memang terlalu dalam tanda kutip agak sedikit abuse menurut saya penggunaan PPI ini. Nah, kita tidak bisa, sebetulnya asam lambung itu diciptakan memang untuk ada gunanya, jadi bukannya tanpa ada gunanya. Metabolisme atau pencernaan kita salah satunya adalah menggunakan asam lambung itu. Jadi kalau apabila nggak enak dikit kemudian minum PPI, asam lambung ini maka kadarnya akan turun, jadi lebih cenderung menjadi alkali. Maka pencernaan atau penyerapan beberapa nutrien maka akan terganggu. Jadi memang harus hati-hati untuk kita menggunakan PPI.
terjadi kesimpulannya adalah kita menurut saya kita cari dulu penyebab nggak enaknya di perutnya ini apa, bukan nggak enak dikit terus kemudian langsung minum omeprazol atau esomeprazol gitu, Prof. Ya, silakan. Kita masih ada waktu untuk pertanyaan satu lagi, tapi satu hal adalah bahwa sekali lagi gaya hidup kita itu amat sangat penting, dan bahwa asam lambung kita itu sebetulnya membantu kita untuk mencerna dan membantu kita untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang nggak benar. Nah, jadi sekali lagi kita jangan meremehkan adanya gangguan pencernaan itu. Ada orang yang mah bertahun-tahun dan minum obatnya mah juga bertahun-tahun juga. Jadi sekali lagi kita mesti dan ya sebetulnya kadang-kadang memang teman-teman kita juga terlalu gampang meresapkan obat-obat itu juga. Jadi kita sebagai anggota masyarakat juga perlu saling mengingatkan juga gitu. Ya, kalau ada pertanyaan terakhir, kalau tidak ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara, masih ada 5 menit lagi. Ini yang menjadi pertanyaan adalah kalau gitu apakah kita harus melakukan endoskopi secara bukan rutin, endoskopi untuk screening. Karena kalau untuk kanker usus besar itu dianjurkan bagi mereka yang ada akses ke pemeriksaannya untuk menjalani kolonoskopi atau endoskopi bawah pada waktu umur kita sudah mencapai 50 tahun. Bahkan sekarang di Amerika sudah diajukan menjadi umur 45 tahun. Kenapa? Di Amerika sekarang sudah dilihat bahwa kanker usus besar yang muda itu sekarang banyak. Di Indonesia udah lebih banyak karena di Amerika itu kanker usus besar yang muda di bawah 40 tahun tuh cuma 3%, di kita 30%. Jadi untuk lambung belum ada seperti itu kecuali di Jepang. Kalau medical check-up kantor itu sekarang beserta gastroscopy. Di kita mungkin belum, tapi asal kita sadar saja bahwa satu hal yang paling penting adalah kita harus membiasakan untuk mendengar keluhan-keluhan tubuh kita sendiri. Jangan didiamkan, jangan diantepin ke orang Jakarta bilang, dan jangan juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang perlu dijalani begitu saja. Karena hanya dengan begitu kanker lambung dan kanker apapun itu dapat dideteksi secara baik. Karena gastroskopi bukan menjadi program screening, itu yang menjadi repot ya. Terutama karena kanker lambung itu sedikit di Indonesia. Tapi begitu kena itu dahsyat. Ya, dahsyat. Padahal dengan diintip ke dalam lambung kita bisa menangkap. Saya ada pasien yang sembuh karena dia sakit mah, dia cepat-cepat minta endoskopi, ketemu tumor kecil, dioperasi dan sampai sekarang sudah nggak apa-apa. Jadi intinya adalah kecepatan pada mana kita tuh melakukan deteksi itu. Dr. Jeffrey mungkin ada komentar terakhir untuk yang hadir hari ini. Iya, sebelum Prof. saya tutup. Ya. Seperti Prof tadi, yang prinsipnya untuk kanker apapun, kunci utama dari kanker, kalau saya bilang ada 3. Yang pertama adalah deteksi dini, yang kedua adalah deteksi dini, yang ketiga adalah deteksi dini. Nggak ada pengobatan apapun yang bisa menggantikan baiknya deteksi dini ini. Apabila memang diperlukan, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan yang lebih invasif. Yang saya lihat memang di Indonesia, orang-orang Indonesia ini termasuk salah satu teman dokter-dokter di Indonesia pun juga takut untuk melakukan diagnostik yang lebih invasif. Jadi memang apabila diperlukan, dispepsia yang sudah lama, jangan takut untuk lakukan endoskopi. Nggak usah terus-terusan dapat obat terus, tapi kita tidak cek penyebabnya apa. Gitu, Prof. Ya, dan sekarang endoskopi itu tidak terasa. Cuma tinggal disuntik, tidur sebentar, bangun, selesai. Kalau waktu saya di endoskopi dalam keadaan sadar, itu rasanya agak lumayan itu. Pengalaman yang mengesankan.
Jadi sekali lagi, saya rasa sudah waktunya kita menutup acara ini. Terima kasih, Dr. Jeffrey. Terima kasih, Bro. Jangan kapok-kapok diminta oleh YKI. Ya, Bro. Karena kita masih akan banyak acara-acara edukasi dan sharing ke masyarakat. Sekali lagi, pada kanker lambung ini kami anggap penting karena sering terlewatkan, dianggap bukan kanker yang sering, tapi kalau sudah kena baru bertanya-tanya apa yang seharusnya saya lakukan dulu. Nah, sebelum kita terkena kanker apapun, dalam hal ini khusus kanker lambung, kita sudah harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal sebagai penutup yang saya selalu berikan pada pasien-pasien saya. Beberapa gejala-gejala yang kita selalu harus perhatikan. Gejala dan tanda ya. Satu adalah rasa lemes yang tidak hilang-hilang, biasanya karena anemia karena ada pendarahan akibat kanker. Dua, ada benjolan yang tidak hilang-hilang. Ketiga, ada rasa nyeri atau sakit di satu tempat yang tidak berpindah. Keempat, ada pendarahan yang terjadi di waktu dan di lokasi yang tidak lazim. Di luar mens, atau pendarahan dari dubur, atau pendarahan dari hidung. Yang keempat, yang kelima, buang air besar yang berubah polanya. Ini yang sering dilupakan orang. Hari ini kita buang airnya bagus, besok diare, besoknya kecil-kecil, kemudian nah itu perubahan pola itu sering menjadi tanda bahwa kita harus melihat apakah ada kanker usus besar. Dan ada pilek atau bindeng yang tidak hilang-hilang disertai ingus yang kadang-kadang ada sedikit merah kayak darah. Dan yang terakhir, ini yang sering lolos juga, andeng-andeng yang tiba-tiba berubah menjadi radang. Di pinggirnya muncul kemerahan dan menjadi lebih besar. Itu tanda dari kanker kulit. Semua tadi itu kita anggap sebagai bagian dari self check up kita sehari-hari. Dan sesuai dengan kanker lambung juga, mudah-mudahan insya Allah kita bisa terhindar dari kanker yang stadium tinggi. Kalau kita tidak bisa menghindari kanker, paling tidak kankernya dideteksi dalam stadium yang kecil. Karena moto dari Yayasan Kanker Indonesia adalah bahwa kanker dapat disembuhkan. Saya ulangi lagi, disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktu kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Reza. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara webinar bersama Yayasan Kanker Indonesia pada siang ini 11 September 2021 dengan tema deteksi kanker lambung dan pengobatannya di masa pandemi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Aru Sudoyo selaku moderator, dan terima kasih kepada Dr. Jeffrey Beta Tenggara selaku narasumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Taiho yang telah mendukung kesuksesan acara ini. Dan terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengikuti acara webinar ini. Semoga bermanfaat. Mari kita wujudkan masyarakat peduli kanker bersama Yayasan Kanker Indonesia dan nantikan webinar-webinar bersama Yayasan Kanker Indonesia di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.